dengan Blackbone Ceiling Gambit. Oke, dimana dimulai dengan E4, kita balas E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke C4. Ini permainan Itali. Kita cukup membalas dengan kuda ke D4. Ya, dimana di sini terlihat pion kita tidak terjaga, teman-teman. Dan jika putih bersemangat dan langsung memukul pion, maka kita lanjutkan dengan menteri ke G5, mengancam kuda dan juga pion yang ada di G2. Dan jika putih bersemangat dan langsung memukul pion lemah dari hitam, sekaligus mengancam menteri dan benteng, maka kita memukul pion yang ada di G2, mengancam benteng. Jika pada posisi ini benteng berpindah ke F1, maka kita memukul pion yang ada di E4 skak. Dan jelas teman-teman, ketika ditutup menggunakan menteri, kita akan memukul menteri dengan kuda. Jelas kita unggul. Dan jika pada posisi seperti ini ditutup menggunakan gajah, apakah Anda bisa? Ya, benar, dengan kuda ke F3 skakmat. Karena apa? Di sini gajah terpaku oleh menteri. Oke teman-teman, bagaimana? Kita kembali ya. Jika pada posisi seperti ini benteng tidak menyelamatkan diri ke F1, melainkan di sini putih memukul benteng hitam, maka kita cukup memukul benteng putih skak, gajah menutup, menteri memukul pion pusat putih skak, gajah menutup. Ada dua pilihan yang bisa kita ambil pada posisi seperti ini, teman-teman. Yang pertama, kuda memukul pion C2 skak. Di sini langkah terbaik putih ialah mengorbankan menterinya. Tapi jika raja berpindah ke F1, maka menteri ke H1 skakmat. Oke? Metode kedua ialah pada posisi seperti ini, langkah terbaik juga dari hitam dengan gajah ke C5. Dan jika kuda ke C3, maka apapun sebenarnya yang dilangkahkan oleh putih pada posisi seperti ini, putih tidak bisa lepas dari yang namanya skakmat. Maka kita bisa menggerakkan kuda ke F3 skak. Tidak ada langkah kecuali raja berpindah ke F1, menteri ke H4. Jelas ancaman skakmat di pion F2. Dan pada posisi ini, jika raja berpindah ke G2, maka menteri memukul pion skak, raja berpindah ke H1, dan menteri memukul pion H2 skakmat. Bagaimana teman-teman? Selamat mempraktekkan ya. Kita masuk ke jebakan yang ketiga. Ini dinamakan dengan jebakan gajah atau elephant trap, dimana dimulai dengan D4, queen span dibalas D5, C4, kita membalas E6, mengaktifkan gajah. Maka dilanjutkan kuda ke C3, kuda ke F6, gajah ke G5, memaku kuda, sehingga kita bisa menggerakkan kuda ke D7, pengembangan kuda. Lihat teman-teman, jika di sini putih memukul pion pusat daripada hitam, dan kita pukul kembali, sehingga ketika dimakan kembali menggunakan kuda, dan pastinya putih merasa untung karena juga sekaligus menekan kuda kita yang sedang terpaku oleh gajah. Tapi tenang saja, di sini kita akan memukul kuda. Lihat teman-teman, dan jika pada posisi seperti ini putih memukul menteri, maka jelas, coba apa langkah kita selanjutnya? Ya, dinamakan dengan jebakan gajah, sehingga gajah bergerak ke B4 skak. Tentu raja tidak bisa bergerak kecuali ditutup menggunakan menteri, maka gajah memukul menteri skak, raja memakan, dan hitam memakan gajah. Jelas kita unggul satu perwira. Okelah teman-teman, selamat mempraktekkan. Oke teman-teman, dimana
jebakan ini putih memulai dengan D4, Queen's Pawn. Kita balas D5. C4. Pada jebakan sebelumnya, kita menggerakkan pion ke E6, dinamakan dengan Elephant Trap. Sedangkan pada posisi ini, kita menggerakkan pion E5. Tentu saja, karena pion ini gratis, akan dipukul oleh putih. Maka kita menggerakkan D4, mendorong terus pion ke depan. Dan putih mencoba menghentikan pion ini dengan E3. Di mana teman-teman, ketika kita menerima pengorbanan pion, maka menteri memukul menteri, kita tidak bisa rokade nantinya. Tapi kita mempunyai taktik yang bagus pada posisi seperti ini kawan-kawan. Dengan gajah ke B4 terlebih dahulu skak. Ditutup tentunya menggunakan gajah ke D2, dan di sini kita memukul pion E3. Lihat teman-teman, di sini kita mengancam gajah juga. Dan gajah kita posisinya di sini gratis. Dan ketika putih bersemangat dan memukul gajah kita yang gratis ini, maka selamat. Coba, apa langkah kita selanjutnya? Perlu diketahui, ketika kita memukul menteri terlebih dahulu merupakan langkah yang bagus juga, di mana putih tidak bisa melakukan rokade sayap raja. Tapi lebih bagus lagi ketika kita memukul pion lemah dari putih terlebih dahulu skak. Dan lihat teman-teman, dan ketika di sini teman-teman raja memakan pion, maka kita mendapatkan menteri secara gratis. Jelas hitam sangat unggul pada posisi seperti ini. Kita kembali ke permainan. Bagaimana jika posisi seperti ini raja berpindah ke E2? Maka kita akan memakan kuda dan mempromosikan menjadi kuda skak, dan raja wajib berpindah. Dan ketika raja berpindah ke E1, maka jelas kita bisa menteri ke H4 skak, raja berpindah ke D2, kuda ke C6, dan mengancam gajah. Dan jika putih menyelamatkan gajah dengan mundur ke C3 misalnya, kita bisa menggerakkan gajah ke G4 mengancam menteri ke E1, dan rokade sayap menteri skak. Jelas kawan-kawan, di sini putih sangatlah terancam. Semisal raja berpindah ke C1, maka kita bisa memukul menteri skak, dipukul oleh gajah tentunya, benteng ke D1 skak, raja berpindah ke C2, dan benteng memukul gajah. Benteng memukul kuda, kita bisa mengaktifkan kuda ke E7. Dan jelas di sini kita untung 1 perwira. Dan secara posisional hitam sangat unggul. Dan bagaimana teman-teman jika posisi sebelumnya kita mempromosikan pion menjadi menteri? Maka itu adalah kesalahan. Ini tidak dalam keadaan skak teman-teman, sehingga putih akan memukul menteri terlebih dahulu, dan ini skak. Dan ketika kita memukul menteri, benteng memukul menteri. Jelas pada posisi seperti ini bisa dikatakan seimbang. Kita kembali. Bagaimana jika pada posisi seperti ini benteng memukul kuda? Maka jelas kita bisa menggerakkan gajah skak, dan jelas menteri akan hilang. Oke teman-teman, jadi jelas hitam sangat diunggulkan. Kita ke jebakan selanjutnya. Ini dinamakan dengan jebakan England atau England Trap, di mana langkah dimulai dengan D4, kita balas E5, mencoba untuk menukarkan pion. Dan ketika diterima oleh putih, kita menggerakkan kuda ke C6, mengancam pion. Dan ketika di sini putih berusaha untuk melindungi pion, kita menggerakkan menteri ke E7, mencoba menekan lebih pion putih. Jika di sini putih lagi-lagi berusaha melindungi pion semisal dengan gajah ke F4, maka kita melakukan langkah skak menteri ke B4. Gajah menutup, dan kita memukul pion B2. Lihat teman-teman, jika pada posisi seperti ini putih dan excited melihat peluang bahwa menteri bisa terjebak dengan
gajah ke C3, selamat. Coba apa langkah hitam pada posisi seperti ini? Ya benar, dengan gajah ke B4. Memaku gajah. Ada dua pilihan logis dari putih pada posisi seperti ini. Semisal di sini menteri ke D2 mencoba untuk menambah perlindungan, maka jelas bisa kita lanjutkan dengan gajah memukul gajah. Dan ketika di sini menteri memukul gajah, maka kita bisa menteri ke C1 skakmat. Oke teman-teman. Dan apabila pada posisi seperti ini kuda yang memukul gajah, maka kita jelas memukul benteng skak. Kuda menutup, kuda memukul pion pusat, dipukul kembali oleh kuda, dan menteri memukul kuda. Jelas hitam sangat unggul pada posisi seperti ini. Kita kembali ke variasi selanjutnya. Bagaimana jika pada posisi seperti ini menteri tidak ke D2 melainkan gajah memukul gajah? Maka jelas kuda memukul gajah. Dan pada posisi seperti ini, jika semisal putih menjawab dengan kuda ke C3, maka jelas hitam cukup memukul kuda skak. Jelas kita sangat unggul. Dan jika pada posisi seperti ini, bisa dikatakan kemanapun kuda melangkah akan sama saja akan hilang. Oke teman-teman, selamat mempraktikkan ya. Kita masuk ke jebakan yang terakhir. Ini dinamakan dengan fishing pole